Shalom, ini artinya salam sejahtera. Jadi kalau ada yang bilang shalom, di muka belum sejahtera, berarti belum shalom. Shalom. Begitu dulu lebay. Bapak saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua pasti tahu satu lagu yang luar biasa yang sering kita nyanyikan. Lagu tentang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita menyanyi sedikit kok. Mau Feby yang angkat kok, kalau bete angkat semua bisa pulang. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati Kita membaca syair lagu ini sungguh luar biasa. Ini lagu yang sangat memberkati. Lagu yang membuat kita tersentuh. Lagu yang bicara tentang iman kita kepada waktu Tuhan. Tetapi persoalannya, apakah ketika kita sedang menunggu waktu Tuhan, semudah kita menyanyikan pujian ini? Apakah ketika kita sudah berdoa, kita sudah minta bertahun-tahun kepada Tuhan, kita sudah berlutut, kita sudah berpuasa, kita sudah memohon dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menjawab doa kita dan waktu itu belum datang? Kira-kira semudah kita menyanyikan lagu ini kok sonde? Pasti sonde mudah. Amin kok? Pasti sangat sulit. Bahkan mungkin waktu kita menyanyi ini lagu separuh kita bisa sambung dengan kata-kata. Karena sambil kita merenungkan bahwa itu waktu belum ada. Pertama hari ini kita melihat waktu Tuhan bagi dua orang yang menjadi tokoh dalam peristiwa ini. Waktu Tuhan bagi Yairus dan waktu Tuhan bagi perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Orang banyak sedang menantikan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang viral. Andaikan sudah ada TikTok, Instagram atau Facebook, pasti di mana-mana Tuhan Yesus pemuka ada. Dan semua orang akan berfoto, kepingin, tenar juga numpang. Karena Yesus sangat viral pada saat ini. Dan orang banyak ingin menantikan Yesus. Mereka menaruh perhatian mereka kepada Yesus. Mereka ingin mencari Yesus. Mereka ingin mendapatkan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi satu hal yang dicatat oleh Alkitab adalah Tuhan Yesus menaruh perhatiannya khusus kepada seorang kepala rumah ibadah. Dia adalah Yairus. Karena Yesus menaruh perhatiannya kepada Yairus, ia rela meninggalkan orang banyak. Karena anak Yairus, putri Yairus satu-satunya yang berusia 12 tahun, dia sedang berpacu dengan maut. Dia sedang berburu dengan waktu. Dia hampir mati. Itu sebabnya bapaknya adalah seorang kepala dari sinagoge, dari rumah ibadat orang Yahudi. Dia mau menanggalkan semua yang dia punya untuk bertemu dengan Yesus. Pasti dia bahagia ya. Akhirnya Tuhan Yesus taruh perhatian kepada dia. Akhirnya mata Tuhan tertuju kepadanya. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, kita jalan di rumah. Tapi Bapak Mama, dalam perjalanan ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Kalau kita mengerti latar belakang perempuan ini, kita akan tahu betapa beratnya penderitaan yang ia alami. Pendarahan bagi orang Yahudi pada saat itu adalah najis. Dia tidak boleh bertemu dengan siapapun. Ketong dulu COVID boleh ketemu orang.
1-2 tahun saya rasa nih kayak kapan su bebas. Kita kepingin Filipo, kita kepingin ada dalam persekutuan, kita kepingin ketemu orang. Kita kepingin berinteraksi. Pak Mama bayangkan perempuan ini 12 tahun. Karena dia sakit pendarahan, dia najis, dia tidak boleh bertemu dengan siapapun. Dia diasingkan, dia tinggal sendiri. Dia hidup tertekan. Dan dia tidak punya tempat curhat. Sekarang kita hidup tertekan sedikit, kita tinggal kasih status. Begitu banyak yang like, hati su senang, hati su bahagia. Weh ternyata kita pun kisah nih orang jusuk. Ternyata bukan ketong saya yang menderi. Perempuan ini 12 tahun mengalami pengucilan. Dan bagi seorang perempuan yang najis, yang pendarahan, setelah pendarahan itu berhenti, dia harus masuk di dalam kolam pentahiran. Baru dia bisa bergaul dengan orang lain. Pak Mama bayangkan keadaannya secara fisik dan juga secara psikis. Alkitab mencatat bahwa perempuan ini maju. Kelihatannya sederhana. Dia hanya maju dan ingin mendekati Yesus. Tetapi kalau kita melihat budaya waktu itu, ini sangat berbahaya. Karena dalam perjalanan itu dia tidak boleh disentuh oleh siapapun. Karena siapa saja yang menyentuhnya akan menjadi najis. Sampai waktu dia ditahirkan baru dia kembali bisa bergaul. Sangat berbahaya bagi perempuan ini. Kalau ada yang kenal dia dan dong bilang bahwa itu mam tua yang 12 tahun. Pendarahan tuh. Kenapa dia keluar? Harusnya dia di dalam rumah. Harusnya dia terkurung. Dia bisa dilaporkan. Dan dapat hukuman. Berbahaya karena bagaimana kalau Tuhan Yesus juga tidak bisa menerima dia. Kalau Tuhan Yesus pun menganggap bahwa dia adalah perempuan yang najis. Bagaimana kalau murid-murid Tuhan Yesus usir dia? Dia pasti dilempar sampai mati. Itu hukuman yang akan dia terima. Karena dia melawan hukum pada saat itu. Tapi perempuan ini maju terus. Dengan berbagai konsekuensi. Bapak saudara belajar. Untuk maju dalam iman itu penting. Amin kah? Meskipun banyak kali kita langsung tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi sepanjang kita mau berjalan dalam iman. Sepanjang kita maju di dalam iman. Kita akan melihat mujizat dalam hidup kita. Mungkin tidak banyak mujizat yang saudara dan saya alami hanya karena satu hal. Kita tidak berani maju dalam iman. Kekhawatiran, kelemahan kita, ketakutan kita akan masa depan buat kita tidak mau maju. Kita tidak mampu untuk berjalan dalam iman. Ada begitu banyak penghalang yang ada di depan kita. Tetapi yang tidak benar adalah membiarkan penghalang itu mengalahkan iman kita kepada Kristus. Amin. Karena itu belajar dari perempuan ini. Kalau ada yang Bapak Mama dan saya pergumulkan saat ini, beriman tentang itu, maju. Apapun tantangannya, apapun halangannya, sepanjang kita berjalan dalam iman kepada Kristus yang beri kelepasan dalam hidup kita, yang beri kelegaan dalam hidup kita, kita akan memperoleh kemenangan. Bapak saudara, niat perempuan ini hanya sederhana. Asal kujamah ujung jubah Yesus. Di setiap jubah itu ada ujung segitiga. Dia tempatnya paling bawah. Dan niat yang sederhana itu dia bilang hanya sontosan. Tetapi tidak sesederhana itu Bapak Mama. Kalau dia mau menyentuh ujung jubah Yesus artinya dia harus berlutut. Dia harus tengkurap di tanah. Supaya dia bisa menjabah ujung
ujung jubah Yesus itu. Dia harus rela melakukannya. Dia harus pikirkan baik-baik niat ini. Tetapi di dalam iman dia mau melakukannya. Dan imannya sungguh luar biasa. Asal ku jamah saja, dia akan sembuh. Dan benar apa yang terjadi, Tuhan Yesus bilang, siapa yang somto beta? Ada yang keluar. Ada kuasa yang keluar dari Yesus. Wah. Apa ini sebuah kisah yang sungguh luar biasa. Di dalam kerumunan orang banyak itu pasti ada banyak orang yang sengaja atau tidak sengaja menyentuh Yesus. Ada banyak orang yang sengaja maupun tidak sengaja bersentuhan dengan jubah Yesus. Tetapi hanya ketika perempuan ini menyentuh ujung jubah Yesus, ada kuasa yang keluar. Mama di sini kita bayangkan betapa dahsyatnya ketika iman kepada Yesus dan kuasa Yesus berjumpa. Ketika perempuan ini punya iman bahwa ia akan sembuh ketika dia menjamah ujung jubah itu. Kuasa keluar dari diri Yesus. Karena itu Yesus bilang imanmu yang telah menyelamatkan. Mau menarik kalau kita melihat kenapa sih Yesus perlu kasih pengumuman. Siapa yang sentuh beta? Sebenarnya kan Tuhan Yesus bisa saja dia bilang, sudah lah. Oh sudah pasti Yesus sembuh, kok ada kekuatan keluar. Ini kan dia hanya butuh sembuh. Ini hal yang penting. Karena orang-orang di sekitar perempuan ini mereka tahu 15 tahun dia sakit. Mereka tahu 15 tahun dia mengalami pendarahan yang hebat. Mereka tahu bahwa 12 tahun perempuan ini hidup dalam kurungan. Mereka tahu dengan pasti bahwa dia perempuan yang tidak boleh ketemu orang lain. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mau memperlihatkan dia. Tuhan Yesus mau mengangkat dia. Kalau 12 tahun dia diam-diam di rumah, hari ini Tuhan Yesus mau kasih kenal, ini dia perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dan mulai hari ini dia sembuh total. Tuhan Yesus mau deklarasikan kepada semua orang bahwa perempuan ini sembuh. Dan karena itu tidak lagi ia hidup dalam penghakiman. Karena itu selanjutnya Tuhan Yesus bilang, pergilah dengan damai. Pergilah tanpa merasa dihakimi. Kalau 12 tahun yang lalu dia pergi dengan rasa dihakimi. Semua orang melihat dia sebagai seorang yang najis. Hari ini dia pergi tanpa rasa takut. Dia pergi sambil memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana dengan Yairus? Pasti dia gelisah. Berpacu dengan waktu. Tadi kelihatannya kesembuhan sudah di depan mata. Tadi kelihatannya penyelamatan Tuhan bagi anaknya sudah dekat. Tapi ternyata tertunda. Ada agenda lain yang Tuhan Yesus harus selesaikan. Di tengah jalan Tuhan Yesus harus menyelesaikan satu agenda bagi perempuan ini. Dan Yairus harus belajar sabar sambil beriman. Sebenarnya bisa saja dia minta didahulukan. Bisa saja dia bilang, Tuhan Yesus saya tahu setoi ini dulu, kok ini agenda yang ini mesti jalan. Nah. Bisa saja Yairus bilang, Tuhan kok dari tadi kan su bilang mau pi bepo rumah, mau lihat bepo anak. Ini perempuan baru datang nih, kasih tinggal dia tahan. Toh dia sembuh. Tapi Yairus tidak melakukan apa-apa. Sebagaimana dicatat Alkitab. Hingga pada saat orang bilang bahwa anakmu sudah meninggal, jangka susah guru. Tuhan Yesus tahu betul isi hati Yairus. Karena itu ia berkata, jangan takut, percaya saja, anakmu
akan selamat. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, kelihatannya sederhana. Jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Jangan takut. Bagaimana mungkin sebagai seorang bapak ketika anaknya sakit, anaknya hampir mati, ketika dia meninggalkan anak itu, anaknya butuh pertolongan segera, yang di tengah perjalanan pertolongan itu tertunda. Mungkin kalau dia sampai ke rumah anak ini sudah meninggal. Terus Tuhan bilang jangan takut, ini bukan hal yang mudah. Bagaimana dia tidak takut? Karena orang baru saja kasih tahu bahwa anaknya sudah meninggal. Mungkin dalam hati Yairus berpikir bahwa tahu begini besok perlu cari Yesus. Tahu kalau akhirnya pertolongan ini tidak dia terima, lebih baik dia di rumah. Karena bagi seorang papa lebih baik dia diam bersama anaknya, menunggu sampai hari terakhir, napas terakhir anaknya. Mungkin Yairus pikir bahwa beta ambil keputusan yang salah. Ketika besok tinggal dan bepo anak dan bepo pergi lari cari Yesus. Karena itu Bapak Saudara penting untuk Yesus bilang jangan takut bagi Yairus. Yesus bilang percaya saja. Totally. Jangan goyah sedikit pun. Di situ Yairus belajar untuk menaruh harapan kepada Tuhan. Dan anaknya selamat. Bapak saudara, berapa banyak di antara kita yang di awal perjalanan hidup kita, di awal pergumulan kita begitu percaya kepada Tuhan. Tapi berapa lama kita bertahan dalam rasa percaya itu. Apalagi ketika hal yang kita percayai serasa tertunda. Karena ada banyak agenda lain yang harus Tuhan Yesus selesaikan. Berapa banyak di antara kita yang terus percaya. Sampai akhirnya kita melihat ada keselamatan dalam hidup kita. Pasti tidak mudah. Pasti butuh perjuangan. Yairus melakukan itu, ia tetap percaya. Dia mencoba untuk tidak takut. Dan ada buah dari semua itu. Ia melihat keselamatan bagi anak. Dari firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, kalaupun saudara dan saya harus menunggu dalam sebuah pergumulan. Menunggulah dalam waktu Tuhan. Dua orang ini sama-sama menunggu. Satu tunggu 12 tahun. Satu tunggu beberapa waktu. Tapi persoalannya bukan tentang berapa lama kita menunggu. Tapi bagaimana kita menunggu dalam iman adalah waktu yang indah. Tidak ada yang menunggu dalam Tuhan dan tidak berbuah manis. Bagi perempuan ini butuh 12 tahun. Kelihatannya tidak ada harapan. Bagi Yairus dia butuh beberapa waktu saja. Tetapi hampir kehilangan harapan. Tapi buah dari semua penundaan-penundaan yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka mendapatkan kebahagiaan. Ada keselamatan, ada sukacita, ada kesempurnaan dalam kesembuhan yang Tuhan berikan. Maaf saudara, kalau ada di antara kita yang sampai saat ini masih ada dalam masa-masa advent, masa-masa penantian, atas semua pergumulan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita sedang bergumul dengan rumah tangga kita. Mungkin kita sedang bergumul dengan masa depan anak-anak kita. Mungkin kita sedang bergumul dengan masa depan diri kita sendiri. Mungkin kita sedang bergumul untuk sesuatu yang besar dalam hidup dan pelayanan kita. Mari kita belajar menunggu dalam waktu Tuhan. Belajar untuk tidak takut.
Belajar untuk percaya saja. Karena bersama dengan Tuhan ada kemuliaan. Amin. Hal yang kedua, jangan menunda-nunda sesuatu yang bisa kita lakukan. Tuhan Yesus bisa saja dia melakukan hanya satu hal. Bisa saja dia menolak perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini. Dan dia bilang bahwa ada proyek ini yang suduluan. Tetapi Tuhan Yesus melakukan kedua-duanya sekaligus. Ia tidak menunda-nunda pekerjaan pelayanan. Karena itu Bapak, Mama, Saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Jangan pernah menunda apapun yang bisa kita lakukan hari ini. Amin. Kadang-kadang kita pikir, nanti Mama ini ada orang butuh kok sembayang nih. Aduh, tunggu do TP baru masuk rumah nih. Begitu Mama mau pite, sudah son jadi leh, orang sujalan. Banyak kali kita menunda-nunda banyak pekerjaan. Kita rencana baru mau lihat kita pun teman yang sakit. Tunda-tunda terus-terus. Begitu mau lihat, ya sukubur kemarin. Akhirnya kita menyasar. Banyak kali kita menunda-nunda rencana Tuhan dalam kita hidup. Mama nanti pimpin ibadah kok. Bapak bisa kok pimpin PD kok. Aduh, tunggu doe. Masih terlalu sibuk. Kasih kita PD pelayanan full nih. Begitu Bapak mau kepingin teson bisa lesus stroke. Belajar dari Tuhan Yesus. Jangan pernah menunda-nunda. Apa yang bisa saudara dan saya kerjakan hari ini, mau 2 pekerjaan, 3 pekerjaan, lakukanlah. Karena son ada orang yang dijanjikan hari esok. Kita semua son pernah tahu besok Tuhan masih anugerahkan bagi kita atau tidak. Kalau Tuhan masih kasih hari ini, kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Jangan tahan, jangan tunda untuk melakukan semua yang Tuhan taruh di hati kita. Hal yang ketiga, kita juga harus punya prioritas dalam kehidupan ini. Bapak Mama, ada banyak orang ikut Yesus. Semua mau dapat perhatian dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus buat prioritas dalam hidupnya. Bahwa kali ini putri Yairus dan perempuan yang pendarahan 12 tahun yang ia layani. Dari sini kita belajar bahwa dalam hidup dan pelayanan ini mesti ada prioritas. Apa yang mesti kita kerjakan, apa yang mesti kita layani, apa yang mesti kita tolong. Kita fokus dengan apa yang Tuhan mau. Jangan semua kita pikir kita bisa kerja. Nanti kita capek. Buat prioritas, skala prioritas dalam hidup kita. Apa yang mau kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang bisa orang lain kerjakan, serahkan pada orang lain. Karena kalau kita mau ambil bagian, kita tidak punya prioritas dalam hidup kita hanya akan kerja setengah-setengah. Dulu saya masih muda, sekarang telah menjadi tua sonde, masih ABG cuy. Kayaknya keren kalau di jadwal tuh jam begini di sini, jam begini di sini, jam begini di sini. Begitu lihat kalender, wih semua penuh. Wih rasa senang, rasa bangga, aduh betena reh. Ternyata pelayanan begini banyak nih. Lama-lama kita harus tahu mana yang menjadi prioritas pelayanan kita. Mana yang menjadi talenta utama kita. Saya suka menyanyi, saya pun suara kiri, jadi saya kasih di saya pun teman, Pendeta Febisa. Saya ambil bagian yang lain. Bayangkan kalau saya cuma menyanyi, maka rusaklah dunia ini sudah. Mama kita harus punya skala prioritas dalam hidup ini. Dalam pelayanan kita, dalam hidup hari-hari kita. Mama harus putuskan hari ini kita mau bikin apa. Taruh rencana itu kepada Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau ini jadi prioritas hidup saudara dan saya. Ketika kita semua fokus kepada misi Allah, maka percaya semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Karena itu mari kita sebagai persekutuan doa,
taruh pekabaran Injil sebagai prioritas dalam hidup kita. Tidak ada hari tanpa memberitakan Injil. Amin. Memberitakan Injil ini paling gampang. Injil ini artinya kabar baik. Kalau hari ini Tuhan buat baik dan kitong, hari ini juga kasih tahu orang lain. Tuhan pun baik. Amin kau. Tidak boleh menutup hari tanpa cerita tentang Tuhan pun baik dalam hidup kita. Karena untuk itulah saudara dan saya tetap hidup dan melayani Tuhan. Hal yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa beriman saja tidak cukup. Harus berusaha juga untuk mendapat pertolongan Tuhan. Apa yang sedang kita imani harus juga kita raih dengan usaha yang keras. Perempuan 12 tahun pendarahan ini berani kumpul kekuatan untuk dia bisa jamah jubah Yesus. Dia kumpul kekuatan untuk bisa beriman tentang Yesus yang mampu memberikan kesembuhan baginya. Yairus pun datang berlutut di hadapan Yesus. Dia menemui Yesus dengan segala konsekuensi, segala resikonya secara sosial dan juga status jabatannya. Dia kepala rumah ibadah, sinagoge leader, yang berarti dia punya status yang tinggi dalam komunitas Yahudi. Tetapi dia mau berlutut dan minta pertolongan pada Yesus. Dia tahu konsekuensinya, pasti orang Yahudi lainnya akan membenci dia. Karena waktu itu Yesus menjadi tokoh yang paling dibenci pada saat itu. Dia mau terima konsekuensi. Dia tahu ada tekanan yang besar dari kelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi dia tidak peduli tentang itu. Mama, untuk bisa dapat pertolongan Tuhan, saudara dan saya butuh beriman dan juga berusaha. Bahasa rote bilang olah et labora. Saya bisa beriman, saya mesti bikin sesuatu. Karena pertolongan Tuhan tidak datang turun dari langit, bulat-bulat kok kasih kitong. Saudara dan saya harus usaha. Yairus dan perempuan 12 tahun pendarahan ini usaha. Mereka ambil segala resiko. Mereka mau melakukan segala hal. Dan mereka percaya bahwa usaha yang dibarengi dengan iman yang teguh akan menghasilkan mujizat. Bapak Mama, ada yang mau mujizat kok? Ada yang sedang bergumul tentang mujizat dalam ketemu hidup kok? Amin kok? Ada ya, ada mujizat ya. Kita rindu untuk kita hidup diliputi oleh mujizat. Pertanyaannya, sumber iman sampai mana? Jangan sampai kita hanya bilang Tuhan beta mau mujizat. Tapi sementara kita iman bersamaan dengan apa yang kita harap. Bapak Mama, mari kita usaha. Dalam iman, kita membawa usaha kita sampai Tuhan Yesus bilang, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Pada saat itu mujizat terjadi. Amin. Kita ada dalam saat teduh. Kita mensyukuri berkat firman Tuhan ini. Kita menaikkan doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Kita minta Tuhan turun tangan dalam setiap rencana hidup kita yang kelihatannya mustahil. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan ajarkan kami untuk terus menaruh prioritas hidup kami kepada kerajaan. Kami rindu Tuhan. Semua orang melihat kemuliaan Tuhan. Kami rindu semua orang dengan kerendahan hati ada di hadirat-Mu berlutut dan bilang bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat.
Hari ini kami melihat kesaksian hidup bahwa Tuhan beri keselamatan bagi anak Yairus. Tuhan beri keselamatan dan pemulihan bagi perempuan yang 12 tahun pendarahan. Bapa, lihat kami semua yang tertunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kau selidiki hati kami Tuhan. Ketika kami membawa pergumulan kami kepadamu. Ketika kami sedang bergumul dalam kehidupan pribadi kami maupun keluarga kami. Ketika kami sedang bergumul untuk pergumulan orang-orang di sekitar kami. Bahkan ketika Tuhan mendapati kami hampir putus asa. Karena seolah-olah kami tidak melihat jalan keluar atas pergumulan kami. Hari ini kami mau beriman Tuhan. Kami tidak peduli berapa waktu yang harus kami siapkan untuk menanti mujizat. Kalau kami harus menunggu bertahun-tahun seperti perempuan yang pendarahan itu. Ataupun kami harus menunggu waktu sejenak seperti Yairus. Kami mau menunggunya di dalam waktu Tuhan. Karena kami tahu bahwa tidak ada yang tertunda dari rancangan Tuhan. Karena kami tahu bahwa menunggu dalam waktu Tuhan akan membawa kebahagiaan. Berikan kami iman yang teguh Tuhan. Untuk terus ada di hadirat-Mu. Untuk tidak takut tentang apapun yang di depan kami. Untuk terus percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Kristus kami bersyukur. Amin.